kelakuan dari pemimpin-pemimpin ya. Shalom teman-teman, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Ya, kali ini kajian Suara Kebenaran ingin memberikan tanggapan dan respon terhadap pernyataan Ustadz Kainama dan kawan-kawan. 4 orang mualaf, mantan pendeta, dan 1 orang ustadz dalam sebuah percakapan mereka. Namun sebelumnya saya berharap teman-teman menyaksikan tayangan video ini sampai selesai. Pertama, supaya informasi yang didapatkan tidak atau kurang, ya kan, disinformasi, kemudian menjadi gagal paham. Kemudian kedua, supaya kita mendapatkan gambaran utuh dari apa yang akan saya sampaikan terhadap mereka. Karena kan ada banyak yang bilang, wah videonya dipotong dan sebagainya, pernyataannya tidak jelas dan sebagainya. Karena itu belajar untuk nonton sampai selesai supaya informasinya jelas dan bisa membuat kita mengerti dan memahami semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya kepada teman-teman yang lain. Nah, kita lihat ya apa yang sebetulnya dipercakapkan oleh 4 orang mualaf ini. Ya, Kainama dan Cemumek, kemudian saya sampai lupa yang 2 itu, Agus ya, Agustan kayaknya udah sembuh juga nih, dan ada yang teman yang 1 itu katanya dari Advent. Kita lihat ya apa sebetulnya yang disampaikan oleh Kainama. Ada semacam apa ya, kebodohan, kedunguan dari Kainama, tapi ada juga sifatnya tuduhan kepada pendeta-pendeta Kristen. Mari kita lihat videonya. Orang biasa saja ketika dia didapati mengucapkan 2 kalimat syahadat yang suci, habis hidupnya udah. Habis hidupnya. Ya, bagian pertama dari video ini begini teman-teman. Kainama ini luar biasa ya. Luar biasa itu memframing persoalan. Saya tahu bahwa di kalangan mereka itu sudah banyak yang menyerang ya. Bahkan Kainama pernah mengatakan, wah mungkin baru seminggu yang lalu dia udah ditegur oleh ustadz-ustadz guru-gurunya karena katanya mengganggu kekristenan. Nah, kayaknya hal ini membuat dia terganggu dan dia mencoba untuk membangun sesuatu yang baru lagi, framing yang baru di kalangan masyarakat dengan mengatakan bahwa kalau orang masuk Islam, ya kan, berpindah agama ke Islam, habis orangnya, habis. Habis ini memang tidak jelas ya, habis ini maksudnya habis. Tapi dia sedang berbicara tentang fisik. Jadi ya dianiaya dan sebagainya. Nah ini kan belum pernah terjadi ya, dan kita nggak pernah mendengar itu. Bahkan mereka sendiri aja kan masih dengan bebas berdendang melakukan apa ya, melakukan pelayanan menurut pandangan mereka. Mereka bikin video dan justru menyerang kekristenan. Jadi habisnya tuh di mana habisnya? Nah, kita lanjutkan apa yang menjadi apa ya, kebodohan tanggapan dari Kainama terhadap pendeta-pendeta Kristen. Mari kita lihat. Ya. Kalau pendeta kalian cuma ngebacot, khotbah, kaliannya cuma mengatur jadwal pelayanan, lalu manajerial gereja, itu kan ada pelajarannya. 2 semester itu. 2 semester. 2 semester manajemen gereja namanya, manajemen gereja. Ada sendiri. Oh, diajar. Dia bilang kalau pendeta itu keahliannya 2. 1 ngebacot, maksudnya khotbah gitu ya. Yang kedua itu manajemen, mengatur atau memanage gereja. Gini teman-teman, mari kita berpikir secara cerdas ya. Menaikkan sedikit level pikiran kita supaya nyampe gitu ya. Jangan sampai bilang nggak nyampe otak lu katanya. Gini, pendeta, ustadz, 2 ini ya,
memang tugasnya itu ceramah. Ya itu tugasnya, khotbah, ceramah. Khotbah, ceramah, ceramah, khotbah kan sama kan? Kalau khotbah dipakai oleh orang Kristen bahasanya, kalau ceramah dipakai Islam. Tapi kan sama kan? Khotbah dan ceramah itu kan sama. Menyampaikan kabar-kabar tentang kitab suci dan ajaran-ajaran di dalamnya. Itu tugas pendeta. Kalau dibilang keahlian, ya bolehlah. Menjadi ahli, harus menjadi ahli supaya tidak salah. Tapi maksud dia itu, pendeta itu keahliannya cuman ngebacot, itu maksudnya apa? Terus dia, ini yang mantan pendeta ini sekarang jadi ustadz, keahliannya apa? Dia ngebacot plus ngebohong. Menipu. Ini kan? Rendah pikirannya itu loh. Kenapa harus dibilang bahwa itu keahliannya? Memang itu bagiannya, itu tugasnya, itu yang harus dilakukan. Yang kedua dia katakan tugasnya itu memanage, mengatur. Memang nggak nyampe ini kayak nama ini otaknya memang. Saya curiga dia dulu waktu Kristen tuh memang kalaupun pendeta tuh dia nggak banyak belajar ini orang ini. Sehingga hal-hal itu membuat dia kaget. Oh pendeta mah tugasnya cuman manage. Memanage itu bagian lain dari tugas seorang gembala. Bukan pendeta semuanya ya, karena pendeta ada yang tidak bertugas sebagai gembala di gereja. Pemimpin gereja, cuman pendeta saja. Nah tugas seorang pemimpin gereja yang membawahi satu gereja, memang harus memanage. Kenapa harus di-manage? Negara kita negara hukum. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam gereja harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang pemerintah dan undang-undang gereja. Gereja itu punya undang-undang. Namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja. Harus diatur. Kalau tidak diatur, liar. Nanti jadi liar. Nanti orang masing-masing ke gereja tuh melayani tuh masing-masing. Kan pikiran-pikiran yang tidak penting buat saya gitu loh. Yang disampaikan. Dan ini menunjukkan kayak nama ini orang nggak nyampe otaknya gitu. Kalau dia bicara soal, ya memang harus memanage, bukan keahliannya cuman itu. Jadi dia mau bawa kemana sebetulnya bahasan dia? Apa keahliannya cuman itu doang? Lu kalau gitu kamu keahliannya apa? Itu bukan sekedar keahlian, memang kewajiban yang harus dilakukan. Nah kita lihat lagi ya, tuduhan lain yang disampaikan oleh Kainama. Ini tuduhan loh, terhadap gereja atau pendeta dan orang-orang yang melayani di dalamnya. Mari kita dengarkan video ini. How to manage, jadi misalnya gini, kalau di gereja karismatis, itu ada seperti purchasing. Jadi kita gini, beli merek. Oh iya dong. Kita ada satu ruko, kita sewa itu ruko. Itu kita tidak bisa bawa nama gereja kalau kita tidak setor ke Sinode Pusat. Oh gitu. Iya, franchise. Jadi lambang-lambang gerejanya ditaruh di situ, kita yang cari, kita yang manage uangnya. Maka itu pendeta tuh kebanyakan kaya. Kenapa? Karena semua pendapatan itu harus masuk ke pendeta utama dulu. Namanya gembala sidang. Masuk sana baru dia yang bagi nih. Nomor 2 paling banyak uang pemusik. Pemusik paling banyak uang. Di antara pemusik yang paling banyak uang siapa? Pemain piano. Kenapa? Dia leading, dia memimpin semuanya. Dia leader. Bass ikut dia, gitar akustik ikut dia, gitar akord ikut dia, drum ikut dia, semua saxophone ikut dia. Jadi leadernya itu adalah pemain keyboard atau pemain piano. Nomor 2 setelah itu adalah namanya worship leader. Dicari worship leader yang pintar mempengaruhi jemaah. Sampai nangis-nangis, sampai tumbang-tumbang, sampai banting-banting kepala di atas lantai. Lalu bilang katanya ada raba-raba syikak, kalau raba-raba syikak ke apa itu dia punya nama raba-raba. Lalu sandal lama, sandal baru, sandal lama dijual baru-baru. Ya. Jangan begitu dong. Oh nyindir saya. Dulu gitu. Ini soalnya kompak ini alirannya pas ini. Advent, Pantekosta, Wanes, dulu Protestan. Saya GPIB. GPIB ya. Kalau dia saya, Protestan betul. Kalau saya karismatik. Sangkanaya Rabasangga seperti itu. Tapi sekarang Allahu Akbar anak. Min Allah Subhanahu. Berubah bahasa Arab. Dari bahasa roh berubah bahasa
kelakuan dari pemimpin-pemimpin ya, ustadz-ustadz, mantan pendeta kan, tidak mencerminkan sebagai seorang apa ya, pemimpin, panutan. Yang pertama begini, ini perlu diklarifikasi, dijelaskan, perlu ditanggapi. Yang pertama gini teman-teman, dia mengatakan bahwa seseorang itu tidak bisa membuka gereja kalau tidak membeli merek gereja. Catat baik-baik. Tidak bisa membuka gereja kalau tidak membeli merek gereja. So karena itu pendeta-pendeta senior menjadi kaya raya gara-gara merek gereja dibeli. Ini sebuah tuduhan dan fitnahan yang sangat salah dari seorang kainama kalau dia pernah mantan pendeta. Oke? Kalau dia pernah mantan pendeta. Jadi begini. Setahu saya dan memang itu yang dilakukan oleh gereja. Di Kristen itu ada berbagai macam sinode. Sinode itu organisasi gereja. Organisasi sinode ya. Jadi A, B, C, D. Semua sinode itu pasti punya peraturan dalam gereja mereka. Dan setiap sinode gereja itu punya pendeta-pendeta muda atau pendeta senior yang belum menggembala yang akan ditugaskan untuk membuka pelayanan baru. Contohnya misalkan di Jakarta umpamanya ya. Jakarta umpamanya. Dia mau buka di pinggiran kota, umpamanya di Bekasi, Depok, Bogor, ya kan, Tangerang, misalkan. Nah, ketika dia pergi ke daerah itu untuk membuka, maka otomatis dia membawa merek gereja. Karena dia diutus oleh gereja itu sendiri. Tidak ada orang yang buka pelayanan yang tanpa merek gereja. Kalau dia belum punya merek, dia belum bernaung di satu gereja, dia bernaung dulu. Dia bernaung dulu, baru dia buka gereja. Kalau dia sudah keburu buka pelayanan, di satu ruko, dia bilang di ruko, buka gereja. Maka untuk mendapatkan legalitas hukum dari pemerintah, dia tidak punya pilihan kecuali bernaung di salah satu sinode. Itu dia. Bernaung, dia masuk dan bergabung di dalam sinode itu. Bukan beli merek gereja. Bukan beli. Gereja itu bukan bisnis. Itu organisasi resmi dan organisasi rohani yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang liar atau berdiri masing-masing. Cuman beli doang ya, merek, misalkan merek A. Cuman beli doang ya. Kalau beli kan kesannya dia nggak terhubung ke dalamnya. Yang penting gua setor tuh. Store tiap bulan. Seperti yang disampaikan Kainama. Store tiap bulan. Nggak ada yang begituan, nggak ada. Nggak ada satu sinode yang mau memberikan mereknya, event itu dijual, nggak ada. Memberikan, menjual mereknya kepada gereja lain, lalu setor bulanan. Kalau dia sudah ngasih mereknya, otomatis pendeta itu pasti bergabung di dalamnya. Gitu loh. Kalau kita analogikan dengan partai, nggak ada satu partai yang akan memberikan merek partainya kepada orang lain, tapi nggak tergabung di dalamnya. Kalau saya sudah mengantongi merek gereja itu, maka saya sudah menjadi anggota gereja itu. Jadi nggak ada yang franchise, beli, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan maksud Kainama bayar bulanan? Jadi memang gereja itu hampir mirip dengan pemerintahan. Hampir mirip. Dalam hal setor menyetor keuangan. Maksudnya gini, di pemerintah itu kan ada yang namanya pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak. Ya kan? Nah, di gereja, setiap pendeta-pendeta yang punya gereja, yang bernaung di dalam sinode itu, harus memberikan persembahan terhadap sinode itu. Tergantung gereja itu kasih mau yang bagaimana, tergantung dia mau 10%, 20%, 30% dari hasil yang dia dapatkan di pelayanan, terserah, tergantung sinode masing-masing.
Tapi itu menjadi peraturan. Kenapa memberi setor setiap bulan? Ya kan, kepada mereka, kepada sinodenya, itu bentuk untuk operasional baru lagi nanti. Sehingga berjalan terus sirkulasinya. Sama dengan pemerintah, kan begitu. Karena kita sinode yang berbadan hukum. Lalu yang kedua dia katakan begini. Yang kaya kedua itu di gereja, pemain musik, kemudian pemimpin pujian. Kenapa? Pemain musik piano dan pemimpin pujian. Kenapa? Ya karena mereka yang mengaturnya. Gak begitu. Di gereja itu ada pemain musik yang dapat berkat. Bukan dibayar, tapi namanya persembahan kasih. Dikasih persembahan kasih. Ada. Tapi ada juga gereja yang tidak memberikan persembahan kasih kepada tim musik. Dan worship leader atau WL. Dan backing vokalnya. Ada juga yang gak ngasih. Tergantung gerejanya. Dan ngasih itu ada yang jumlahnya A, ada yang jumlahnya B. Misalkan ini saya kasih inisial aja ya, ada yang jumlahnya misalkan 1, ada yang 2. Tergantung gereja. Tapi tidak ada istilah dibayar, digaji atau gimana. Nggak ada. Bahkan banyak tuh teman-teman saya pemain musik gereja yang nggak menerima apa-apa padahal mereka memainkan alat musik. Kenapa? Karena kita di kekristenan mengajarkan tentang apa? Apa yang kita lakukan di dalam gereja, itu kita lakukan untuk Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang membayar hidup kita. Tapi kan tiap hari sudah Tuhan bayar dengan nafas hidup, dengan berkat-berkat yang ada. Bahkan pendeta itu, ya mungkin kali ya ada gereja yang pendetanya seolah-olah digaji. Padahal bukan gaji sebetulnya ya. Persembahan kasih bulanan buat pendeta itu. Dikasih setiap bulan untuk kehidupan dia. Ya kalau dibilang cukup nggak cukup ya dicukup-cukupkan. Karena ini kan bukan bisnis, ini pelayanan. Jadi dikasih. Ada juga yang nggak dapat. Ada juga yang dapatnya ya sekedar begitu. Lalu kami hidup dari mana? Dari kemurahan Tuhan. Dari berkat pertolongan Tuhan. Berdoa, tiap hari berdoa. Tuhan kirim berkat. Yang buka gereja itu dapat berkat dari mana? Dari jemaat yang dia layani. Dia melayani jemaat, dia mendoakan, dia membimbing dalam kerohanian, dia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Jemaat itu merasa diberkati, dia punya berkat lebih, dia kasih. Pak Pendeta, ininya ada sedikit. Ya kayak gitu. Jadi semacam pikiran semacam kayak nama ini pikiran jahat buat saya. Yang dia lakukan ini pikiran jahat. Tapi ini perlu diklarifikasi supaya tidak menjadi stigma buruk di kalangan masyarakat untuk kalangan pendeta dan gereja, pemain musik, backing WL, backing vokal dan sebagainya. Yang terakhir nih, teman-teman yang terakhir. Pemimpin pujian katanya harus cari yang ahli supaya bisa membuat orang jatuh, ya tumbang, kemudian kepalanya sampai terpentok dan sebagainya, lalu teriak. Bahasa yang mereka sebutkan, saya nggak berani loh untuk menyebutkan itu. Teman-teman dengar aja sendiri, sampai tertawa, mereka tertawa dengan begitu senang, bahagia. Aduh, inikah jadi seperti ini mereka gitu loh. Jadi begitu pindah jadi kayak gini gitu loh. Itu kan tuduhan yang dan hinaan. Mereka menghina, buat saya itu menghina loh. Iya kan? Menista. Untuk saya menganggap itu mereka menista. Bagaimana kalau dari saya mencontohkan mereka yang misalkan lagi ngapain gitu itu saya kan pasti langsung diserbu warganet. Saya berharap teman-teman lebih cerdas lagi ya, memilah, menyaring dan melihat video-video yang semacam ini supaya kita tidak gagal paham, tidak mudah disesatkan. Ya demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali pada video selanjutnya. God bless you.